Episode 113, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William sedikit mengernyit, gadis kecil ini, kata-katanya terlalu kasar. Bercinta saat Anda melihat orang. Jika saya adalah ayahmu, saya akan menamparnya. Oh, William, ini sahabatku, Qian Jia-Jia. Liao berkata sambil tersenyum, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. William ini benar-benar cabul. Apa yang dilihat kedua mata itu? Song Jia-Jia juga merosot, dan mengutuk tajam, Diaosi, di mana kamu melihat? Apakah belum melihat wanita cantik? William dengan enggan menggelengkan kepalanya, hehe tersenyum, dan mengabaikan mereka berdua. Liao menolak. Saya akhirnya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengejar diri sendiri di perguruan tinggi, jadi saya harus pamer. Selain itu, Putri Surgawi Jiangwan yang sombong juga menikahi William, seorang pengecut. Saya mendengar bahwa William sangat tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir, dan berhutang banyak pada orang lain, dan bahkan bercerai. Liao sangat senang sehingga dia tidak sabar untuk pamer di depan William dan mempermalukannya beberapa kali. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan nilai, dia langsung menarik William ke kedai kopi sebelah, dan berkata, jarang terlihat, semua orang punya secangkir kopi. William ingin menolak tetapi tidak bisa menolak. Sebuah dia dipilih, dan ketiganya telah duduk. Liao menunggu lama sebelum dia bangun dengan perasaan tidak senang dan berkata, Jia-Jia, duduklah sebentar, dan aku akan memesan beberapa cangkir kopi. Setelah itu, dia menatap William dengan jijik. Pria ini benar-benar tidak mengerti sama sekali. Dua wanita cantik ada di sini, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memesan kopi untuk menjadi orang baik. Untungnya, Liao tidak menyukai pria seperti itu di perguruan tinggi. Terlebih lagi, melihat pakaian dan selera William, sepertinya dia benar-benar campur aduk. Di sini, beberapa orang mengobrol sebentar, Su Qing berjalan dari pintu dan mengatakan sesuatu kepada William. Ketika Liao dan Song Jia-Jia melihat seorang wanita cantik datang, mereka masih berbicara dengan William, tentu saja sedikit lebih curiga. William, siapa dia? Liao bertanya dengan curiga. Mungkinkah Junior William? Mustahil, sama seperti dia, bisakah kamu mendapatkan wanita secantik itu? William berpikir, dan diam kembali ke kalimat, saya adalah manajer perusahaan, Su Qing sedikit memukul keduanya mengangguk dan tersenyum, halo, nama saya Su Qing, William adalah manajer sebuah perusahaan kecil. Saya oleh. Song Jia-Jia adalah orang pertama yang bersemangat, menatap William dengan mata besar berkedip, dan berkata dengan heran, William, kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan. Tidak apa-apa, Song Jia-Jia tidak bersemangat. William terlihat biasa saja, tetapi dia tidak menyangka jika Anda bisa memulai perusahaan Anda sendiri, Anda dianggap kaya. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan sedikit keindahan, pria bodoh ini pasti akan jatuh di bawah rok delima. Berpikir, Song Jia-Jia tidak sabar untuk mengambil tas kecil itu, dan mengatakan sesuatu untuk pergi ke kamar mandi, sebenarnya, untuk merias. Di sini Liao juga kaget dan bertanya dengan penuh semangat, William, kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan. Liao sangat bingung. Dia tidak ingin ribut seperti Song Jia-Jia karena dia dan William adalah teman sekelas dan mengenalnya. Masa lalu, bagaimana bisa orang malang seperti dia memulai perusahaan dan menjadi bos? Apakah ada kesalahpahaman? Meskipun hatinya sangat tidak seimbang, keterampilan Liao yang dangkal tidak buruk. Dia tersenyum dan berkata, oke, William, aku tidak melihatmu selama 3 tahun. Tidak apa-apa untuk bercampur aduk, dan aku punya perusahaan sendiri. William tersenyum tipis. Tertawa dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan bahwa dia pergi bekerja atau sesuatu, dia pasti akan mendapat ejekan dari Liao. Jika ini masalahnya, tanggung sendiri. Bagaimanapun, saya tidak memiliki banyak interaksi di masa depan, lakukan saja apapun yang Anda suka. Liao tersenyum dan berkata, sepertinya berita Zhou yang tidak akurat. Kupikir kau sangat kacau. Aku tidak berharap untuk maju. Song Jia-Jia sudah berjalan melewati pertemuan ini. Benar saja, wanita itu merias wajah. Itu terlihat bagus. Dengan senyum menggoda di wajahnya, dia terus mengedipkan mata pada William dan berkata, pria tampan, jika Anda memiliki kesempatan, bawa saya ke perusahaan Anda untuk bertemu dengan Anda. Saya kebetulan tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Anda dapat meminta saya untuk pergi bermain. Sangat mudah. William kaget. Liao juga tersenyum dan segera berkata, William, kamu tidak datang ke reuni teman sekelas kita 2 kali pertama. Kamu harus datang ke sini kali ini. Kebetulan hari ini mereka memasang kotak di Arc de Triomphe. Kamu tidak bisa menolak lagi. William terkejut. Hari ini,
Liao mengangguk, yang tidak memperhatikan Anda melakukan. Pada dua reuni pertama, William menerima pemberitahuan, tetapi menolak. Karena pertemuan itu, dia dan Jiang Wan berada dalam masa konflik, dan mereka tidak memiliki status jadi memalukan untuk pergi. Karena itu, Zhou yang tidak memberitahu William kali ini. Tanpa diduga, saya menemukannya hari ini. Benar-benar tidak terduga. Liao melihat William ragu-ragu dan berkata buru-buru, karena semua orang sudah bertemu, ayo pergi bersama. Aku sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Sebenarnya, yang dipikirkan Liao di dalam hatinya adalah melalui pertemuan ini, kita bisa lebih dekat dengan William, dan menjalin hubungan. Dia menyesal bahwa dia tidak menyukai William pada saat itu, tetapi dia tidak berharap pria seperti ini menjadi saham potensial. William menyentuh hidungnya, mengangguk dan setuju, baiklah. William tidak ada hubungannya di sore hari, dan makan malam dengan cahaya lilin dengan Jiang Wan dijadwalkan besok, jadi jangan khawatir. William dan Suking mengaku beberapa patah kata, dan yang terakhir kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Setelah menghabiskan beberapa saat di kedai kopi, Liao dan Song Jiajia membawa William ke KTV di pusat perbelanjaan terdekat. Zhou Yang dan yang lainnya di sini untuk karaoke dulu, dan kemudian pergi ke Arc de Triomphe setelah bernyanyi. Liao berkata sambil memegang tangan William secara proaktif, dan berkata secara misterius, William, apakah kamu tahu bahwa Zhao Zeng baru-baru ini dia juga membuka perusahaannya sendiri dan telah mencapai omset 3 juta. Kudengar aku berencana untuk mencapai 20 juta tahun ini. Reuni kelas hari ini diatur olehnya. William benar-benar keberatan Liao menahan diri dengan cara ini. Dia secara alami mengerti apa yang wanita ini pikirkan. Dia dengan sopan menarik tangan Liao, William menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Zhao Zeng, juga telah membuka perusahaan. Kami sudah lama tidak menghubungi. Wajah Liao berubah sedikit. Saya tidak berharap menjadi begitu tidak tertarik, nada suara menjadi sedikit dingin, memegang lengannya, meremas penuh, dan berkata, bukankah kalian sebelumnya teman, kenapa kamu jatuh? Liao tahu bahwa William dan Zhao Zeng ada di kelas. Teman yang sangat baik, jenis yang tidak terpisahkan, seperti kata pepatah, adalah kehilangan teman. Sekarang mereka tidak lagi berhubungan itu pasti karena Jiang Wan, mereka pisah. Semua orang tahu bahwa Zhao Zeng juga mengejar Jiang Wan di awal, tapi kemudian Jiang Wan dan William menjadi lebih baik. Saya sangat iri pada orang ini. Tapi karena ini, William dan banyak temannya berselisih. Wanita jalang itu adalah orang kepercayaan. Pada pertemuan ini, Song Jiajia juga mengelilinginya, merasakan gosip di hatinya. Hei, siapa Zhao Zeng? Bagaimana dengan perusahaan yang dia dirikan? Song Jiajia menggelengkan kepalanya, terlihat sangat antusias. William menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu, saya sudah lama tidak mendengar kabarnya setelah lulus. Liao mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Hei, ngomong-ngomong, apa kau masih berhubungan dengan Chao Jun? Dan Liu Hao dan yang lainnya, dan Jiang Chao, kau juga belum menghubungi. Liao bertanya dengan heran. Ketika Song Jiajia mendengar ini, alisnya mengerutkan kening, dan dia sedikit mengeluh, William, bagaimana perasaanmu bahwa kamu tidak memiliki kontak dengan teman sekelasmu? Kamu terlalu pandai berurusan dengan orang, kan? Tidak apa-apa, Chao Jun, aku tidak itu terlalu jelas, tapi Liu Hao, kami tetap berhubungan. Sebenarnya, saya tidak suka berurusan dengan semua orang, hanya satu atau dua teman dekat. William menjelaskan. Memikirkan Chao Jun, dia merasa sedikit sedih. Itu Liu Hao, yang sudah lama tidak mencarinya, dan tidak tahu bagaimana pernikahannya dengan Surong. Terakhir kali dia memergoki Surong di hotel, William tidak pernah tahu kesempatan untuk berbicara dengan Liu Hao. Takut mengatakannya, Liu Hao sedih. Saya bahkan lebih takut Liu Hao tidak mempercayainya, dan saudara-saudara tidak perlu melakukannya. Beberapa orang berjalan, dan segera datang ke riangan, dan Anda bisa mendengar jeritan seperti babi di dalam. Namun, yang segera menyusul adalah semburan berbagai sorakan, yang terdengar memalukan secara tidak tulus. Haha, Tuan Zhao luar biasa. Apa yang Anda nyanyikan hanyalah soundtrack asli. Adik laki-laki bersedia turun. Ya, Tuan Zhao harus memilih suara yang bagus, juara mutlak. Saya tidak menyangka manajer kami Zhao begitu kaya dan berbakat, dia masih pria yang tampan, dia sangat tampan, kaya dan tampan. Sekelompok orang memuji, dan William malu mendengarnya, dia hanya tertawa. Liao memimpin dalam mendorong pintu dan berteriak ke dalam ruangan, semuanya, datang dan lihat, siapa yang kubawa ke sini. Seluruh kotak terdiam dalam sekejap.
Di bawah lampu warna-warni, mata semua orang tertuju terkunci pada orang di belakang Liao, dingin, diam. Tidak ada yang bersorak. Hanya ada beberapa orang yang tersenyum dan berkata dengan keras, "Sialan, William, pria ini ada di sini. Ini orang yang sibuk. Aku sudah tidak melihatnya selama 3 tahun. Aku benar-benar bertemu hari ini. William, Anda tidak cukup menarik, Anda sangat kacau untuk berbicara dengan saudara-saudara, dan saudara-saudara harus membantu mereka, dan mereka tidak akan berpakaian seperti ini." Tertawa, sarkasme, satu demi satu. Bersambung.